Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dalam hal ini, alhamdulillah kita masuk kepada pertemuan ketiga, yaitu tentang konsep ketuhanan dalam Islam part 2 ya, atau sesi kedua, yaitu mengenal asma Allah, sifat Allah, dan hubungan manusia dengan Allah. Pertama, kita pelajari dulu tentang konsep tauhid, di mana pertemuan kemarin kita telah membahas konsep tauhid dalam implementasinya pada arkanul Islam, iman, dan ihsan. Sekarang kita membahas tentang apa sih sebenarnya tauhid dalam Islam. Yang pertama kita pahami dulu bahwa tauhid dalam sudut pandang teologi merupakan salah satu diskursus dalam keilmuan teologi, di mana teologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang zat yang menguasai alam raya, termasuk mengatur makhluk material seperti manusia, bumi, binatang, hewan, dan lain sebagainya. Dan kekuasaan ini yang kemudian oleh para ahli menyebutnya sebagai sebuah kekuasaan yang maha agung, yang kita kenal sebagai teologi. Kemudian kepercayaan kepada Tuhan disebut sebagai teis, terbagi menjadi politeisme dan monoteisme. Politeisme itu salah satunya adalah menuhankan dewa-dewa. Kemudian dalam Islam, tauhid dari kata ahad, esa, yang merupakan konsep teologi Islam yang mengesahkan Allah sebagai zat yang esa atau tunggal, tidak diberanak dan tidak diberanakan, sebagaimana Quran surat Al-Ikhlas, Quran 100 ayat surat 112 ayat 1 sampai 4. Kemudian konsep teologi dalam Islam ini ada tiga. Yang pertama adalah teologi mulkiyah atau tauhid mulkiyah, yang mana dalam konsep ini benar Allah itu raja. Bagaimanapun Allah itu memiliki kekuasaan mutlak, kuasa dan karsa yang mutlak, yang tidak bisa diintervensi oleh apapun dan siapapun. Kemudian yang kedua adalah tauhid ilahiyah, yaitu berkaitan dengan Allah memberikan Allah menjadi tujuan kita untuk meminta, berdoa, menyembah, dan lain-lain. Jadi Allah posisinya di atas, kita di bawah. Nah, kita yang naik ke atas melalui doa, melalui penyembahan, melalui permohonan, dan lain-lain. Kemudian tauhid yang kedua adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu sebaliknya. Allah itu juga zat yang aktif memberi. Allah turun ke bawah memberikan rezeki, memberikan kesehatan, usia, dan lain-lain. Ini tiga konsep: mulkiyah, ilahiyah, rububiyah. Maka istilah ini terdapat dalam Quran surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas itu rububiyah, malikin nas itu mulkiyah, dan ilahin nas ilahiyah. Kemudian Asmaul Husna ini diambil dari Al-Quran, bahwa Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang bagus, nama-nama yang baik, mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Nama-nama ini juga merepresentasikan sifat Allah dalam konteks ilahiyah dan rububiyah. Ya, ini sifat Allah. Maka ada yang menyebutnya asma wa sifat. Jadi nama-nama Allah ini juga merupakan konsep sifat Allah dalam konteks zat Allah yang bersifat rububiyah dan ilahiyah. Ya. Semoga Anda bisa menghafalkannya. Kalau sudah hafal ya alhamdulillah, kalau belum ya mungkin suatu saat Anda bisa menghafalkannya. Kemudian yang terakhir adalah sifat Allah dalam diskursus ilmu kalam. Ya, ini berkaitan dengan sifat Allah yang berhubungan dengan eksistensi zat Allah. Kalau tadi adalah berkaitan dengan tauhid rububiyah dan ilahiyah, kalau yang berkaitan dengan zat Allah, eksistensi zat Allah ini terbagi menjadi sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Salah satu ulama yang merumuskannya adalah Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki, pengarang kitab Ma'rifatul Awam. Secara singkatnya itu adalah ketika umat Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat, di satu sisi lain ternyata filsafat Islam itu sudah mulai mencoba untuk membahas tentang zat Allah. Jadi Allah itu sebenarnya di mana dan lain sebagainya lah. Ini kelemahan dari kemajuan umat Islam masa dulu, ya, sampai membahas zat Allah. Nah, dari situ kemudian banyak tokoh-tokoh yang muncul untuk mengcounter,
membentengi tauhid umat Islam agar tidak terkontaminasi pada pemikiran filsafat yang bersifat liberal. Salah satunya adalah Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki, yang mana beliau bermimpi bertemu Nabi, kemudian didikte oleh Nabi, maka muncullah kitab namanya Qidatul Awam. Apa saja sifat-sifatnya, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu binafsihi ila akhiri, sampai akhirnya. Nah, Anda bisa buat di web ini juga recommended ya, karena di web tersebut mencantumkan beberapa dalil Al-Qur'annya terkait dengan asma-asma tersebut. Nah, ini terakhir tugas itu, tulislah sifat wajib dan mustahil Allah pada Microsoft Word. Kemudian tulis nama, name, kelas, dan dosen pada lembar pertama. Klasifikasikan sifat tersebut dalam sifat nafsiyah. Mana yang termasuk sifat nafsiyah, sifat salfiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Kemudian berikan penjelasan terkait 4 sifat itu. Sifat nafsiyah apa saja, terus penjelasannya apa, kenapa dimaksud nafsiyah. Sifat salfiyah apa saja, penjelasannya bagaimana. Ma'ani dan ma'nawiyah juga sama. Dikumpulkan paling lambat minggu depan sebelum pertemuan keempat. Saya kira itu. Selanjutnya kita akan diskusi melalui WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.